bakal membahas bagaimana caranya agar kita tetap konsisten dan tetap semangat ketika menjadi seorang konten kreator, baik sebagai pengusaha ataupun sebagainya. Tapi kali ini lebih baik kita fokuskan saja bagaimana caranya konsisten sebagai konten kreator dan saat membangun akun. Tapi sebelum dilanjutkan, pasti jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kang Adi. Oke, teman-teman semua ya. Kali ini kita akan coba bahas lagi lebih jauh. Gimana sih caranya kita tuh tetap konsisten ya? Apalagi dengan banyaknya persaingan dari para kreator-kreator pemula, bahkan yang gearnya lebih lengkap, materinya lebih bagus, bahkan kreativitasnya lebih lagi daripada kita pun bisa bersaing dengan mereka. Namun ternyata teman-teman semua ya, untuk menjaga sebuah konsistensi itu membutuhkan 3 poin penting. Dan nomor 3 adalah poin yang paling utama. Jadi pastikan kalian jangan skip video ini, tonton sampai habis ya. Jadi begini, teman-teman semua ya, ketika kita disebutkan harus konsisten saat mengupload konten, harus konsisten jika akunmu ingin berkembang. Makna dari konsisten itu kan berarti kita continue, tetap berkarya, tetap membuat sebuah konten. Namun ternyata kadangkala konsistensi itu tidak cukup ya teman-teman ya. Ketika misalnya kita baru berjuang 2 bulan ternyata sudah harus mundur teratur ya, mulai mundur bikin konten biasanya tiap hari, mundur 3-4 hari sekali, mundur seminggu sekali hingga kita selesai semua. Nah, dari itu, yang pertama yang harus kamu lakukan supaya kamu tetap konsisten yaitu upgrade kemampuan diri. Gimana sih caranya upgrade kemampuan diri? Yang pertama kamu harus bikin konten yang menarik. Jadi upgrade kemampuan diri itu cenderung membuat sebuah konten yang menarik. Lalu kalau kita bahas gimana sih konten yang menarik itu? Banyak banget kan orang yang bilang bikin footage lah, kemudian bikin kontennya supaya nggak bosan lah, the first 3 second lah dan sebagainya. Namun ternyata itu semua tidak terlalu apa ya, menurut saya itu ada kadang works, ada kadang tidak ya. Tetapi yang lebih works itu adalah ketika kalian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang audiens butuhkan. Contohnya misalnya audiens sedang ingin menjadi konten kreator. Kemudian hal apa sih yang harus dilakukan oleh konten kreator pemula? Ya, berarti kan kita harus bikin tuh konten bagaimana cara jadi konten kreator, kemudian kalian bahas juga platform-platform yang ada di Indonesia ini, kemudian kalian juga mulai tuh bahas apa saja yang harus disiapkan. Jadi ketika kamu sudah mulai scale up diri dan intinya kamu bikin konten yang diminati oleh audiens, dengan begitu kamu akan terjaga konsistensinya. Yang kedua, jangan lupa juga kamu harus punya referensi, entah itu dari kreator yang lebih senior atau lebih sukses, atau mungkin kamu bisa ikut kelas, ikut workshop dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu nantinya kamu akan mendapatkan sebuah pengalaman lain ya. Jadi memang kalau kalian pernah ikut kelas atau pernah beli buku, intinya memang itu aja. Tapi sebenarnya ketika kita coba praktekkan dengan metode yang berbeda, biasanya dari beberapa buku ataupun kelas yang kamu ikuti, itu biasanya akan ada result ya teman-teman, akan ada hasil yang minimalnya jadi insight buat kamu. Jadi yang kedua ini pastikan kamu punya referensi. Entah itu buku dan sebagainya, terserah kamu deh. Yang penting kamu tuh tetap terjaga konsistensinya. Ketika kamu sudah mengerti cara buat konten yang menarik, dan kemudian yang kedua kamu sudah mulai mengerti istilahnya bagaimana cara membuat sebuah konsep dengan ilmu yang kamu dapatkan, kamu harus kuasai yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa sih? Yang pastinya kamu harus mulai scale up keyakinan kamu kepada Tuhan. Jadi gimana pun ketika kamu pintar, cerdas, ilmunya oke, kamu tanpa berusaha berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, mungkin jalannya akan berbeda. Ketika kamu mulai berdoa kepada Tuhan, membangun sebuah jalur langitan. Terlepas itu mau dengan bersedekah, kamu mau membagi-bagi apa, tapi yang jelas hubungan kamu dengan Tuhan kamu perbaiki. Nah, jadi 3 poin inilah yang coba saya terapkan selama ini. Mungkin hasilnya tidak sekarang, mungkin nanti, mungkin ada yang hasilnya sekarang dengan cepat, itu pun kembali lagi, karena semua tetap kamu tuh di bawah tangan Tuhan.
Jadi apapun yang kamu lakukan, diusahakan, maka bangunlah jalur langitan. Jadi kita balik lagi, apa aja sih Kang kira-kiranya ini untuk menjaga konsistensi kita agar tetap mau bikin konten di platform manapun. Yang pertama, saya bilang tadi, kita tetap harus bikin konten yang menarik dengan cara scale up diri ya. Yang keduanya, kamu harus punya referensi, yaitu belajar atau menimba ilmu ya teman-teman ya. Nah setelah itu yang ketiga, kamu bangun hubungan kamu dengan Tuhanmu. Bagaimana caranya agar semua yang kamu kerjakan itu mendapatkan bantuan dari tangan Tuhan. Meskipun kamu belum berhasil, saya yakin Tuhan bakal siapkan yang terbaik buat kamu. Dan 3 poin inilah yang harus kamu catat supaya kamu tetap konsisten menjadi seorang konten kreator. Jika ada saran dan pendapat, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.